Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mari kita belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi materi, kesimpulan, dan refleksi dari modul 1.1 Filosofis Tujuan Pendidikan Nasional dari Ki Hajar Dewantara. Namun sebelum dilanjut, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Fasilitator, Bapak Supriyadi SPD MPD, dan pengajar praktik Bapak Iqmal Amarullah SPDI yang telah membimbing saya selama ini dari awal pembelajaran CGP sampai saat ini di akhir pembelajaran modul 1.1 ini. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, jujur saya ketika melakukan pembelajaran di kelas sering menggunakan metode teacher center, di mana seseringnya saya menggunakan metode ceramah, latihan soal, pendalaman materi, latihan soal lagi, remedial, mungkin hanya sesekali praktik, dan sesekali kerja kelompok. Karena saya rasa pada waktu itu salah satu tugas guru itu adalah menyelesaikan tuntutan kurikulum, di mana materi-materi yang diberikan oleh kurikulum itu harus tuntas per semesternya. Sehingga saya sering menekankan kepada anak-anak untuk sesegera mungkin memahami materi ini, kemudian kita akan berlanjut ke materi selanjutnya tanpa memikirkan karakter dan perkembangan anak secara holistik, di mana saya juga sering mengukur ketercapaian kemampuan anak itu hanya dari sisi kognitifnya saja, sedangkan dari aspek-aspek yang lainnya saya sering kurang memperhatikannya. Saya anggap ketika anak sudah mencapai KKM, mereka dianggap tuntas. Kemudian setelah saya masuk CGP, belajar dengan guru-guru hebat yang lainnya, kemudian juga dapat arahan-arahan yang sangat banyak dari Bapak Fasilitator, pengajar praktik kami di lokakarya orientasi yang pertama, banyak sekali ilmu, motivasi, inspirasi. Kemudian di modul-modul juga saya pelajari, baca-baca, kemudian di ruang kolaborasi juga saya open mind, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru hebat yang lainnya, kemudian dapat arahan-arahan dari Bapak Fasilitator di kegiatan-kegiatan yang lainnya, juga di elaborasi juga banyak sekali ilmu, sehingga akhirnya saya menemukan sebuah kesimpulan walaupun mungkin ini belum terlalu sempurna dari apa yang saya pelajari, belum maksimal, belum optimal, tapi dari apa yang sudah saya pelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tujuan pendidikan nasional itu, ternyata tujuan pendidikan itu adalah untuk menuntaskan segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, ternyata peran guru itu bukan hanya sebagai pentransfer ilmu. Jadi peran guru itu bukan hanya untuk mentransfer ilmu, melakukan pembelajaran saja, tetapi yang lebih esensial dari peran sebagai seorang guru itu, kita harus mampu menuntun anak ya sesuai dengan kodrat anak gitu, untuk mencapai kebahagiaannya, baik sebagai manusia dirinya ataupun sebagai anggota masyarakat. Artinya kita itu sebagai guru itu harus memerankan diri sebagai among, sebagai pembimbing gitu, sebagai pembimbing, sebagai penuntun, sebagai motivator, sebagai teladan. Dan dan sangat berhubungan sekali dengan semboyan pendidikan yang selama ini kita hafal gitu di bangku kuliah, di sekolah kan. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan seremonial, yaitu ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Ketika kita ada di depan, guru kita harus mampu memberikan contoh. Ketika kita ada di samping mereka, kita harus mampu membimbing anak-anak kita gitu kan. Dan ketika
kita ada di posisi di belakang, kita harus mampu memotivasi dan mendorong anak-anak kita. Karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak kita itu memiliki kodratnya masing-masing. Setiap anak itu berbeda-beda. Nah, maka kita juga sebagai guru harus menyesuaikan diri. Kita itu sebagai guru harus menjadi seorang penuntun bagi anak-anak kita. Menuntun sesuai kodratnya. Kita tidak bisa merubahnya gitu kan. Begitupun anak-anak kita. Artinya kita harus menuntun mereka sesuai kodrat karakteristik anak-anak kita yang berbeda-beda. Karena setiap anak berbeda-beda. Potensinya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Nah, tugas kewajiban kita sebagai guru itu menuntun mereka agar tumbuh secara optimal sesuai dengan kodrat mereka masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, dari sana ternyata saya sangat banyak kekeliruan sekali gitu ketika di kelas selama ini kita belajar hanya berfokus pada sisi kognitif anak, paling mungkin sesekali ke sisi psikomotoriknya tanpa memperdulikan aspek-aspek budayanya, kemudian karakternya, kemudian asal-usulnya, psikomotoriknya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya sangat termotivasi ingin segera mempraktikkan apa yang sudah saya pelajari di kelas, walaupun mungkin sekarang masa libur akhir tahun, namun ketika nanti kita masuk di pembelajaran baru di tahun baru, saya ingin mempraktikkan apa yang saya sudah pelajari di modul 1.1 ini. Salah satunya mindset yang sudah saya dapat dari setelah mempelajari ini, saya akan perkuat kembali. Kemudian saya juga akan mempelajari berbagai metode, model, strategi pembelajaran yang lebih bervariatif, lebih interaktif, kemudian pembelajaran yang lebih berpihak pada murid. Itu intinya, pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, yang berpusat pada murid, sehingga kita tidak hanya berfokus pada penyelesaian materi yang dibebankan kurikulum, tetapi fokus juga kepada aspek-aspek yang lainnya. Saya juga harus menempatkan diri sesuai porsi ya, bukan sebagai murid itu bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Saya sebagai guru harus menjadi pamong dan fasilitator dalam proses pembelajaran, harus penuh kesabaran, dengan segala keikhlasan dan ketulusan hati mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Kemudian saya juga ingin menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid dan berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menyampaikan komunikasi yang baik. Kemudian juga ketika murid mungkin salah arah ya, atau melakukan sebuah penyimpangan, tanda kutip penyimpangan primer, saya juga ingin menggunakan metode yang persuasif ya, pendekatan-pendekatan yang persuasif, bukan pendekatan-pendekatan yang radikal gitu kan. Nah, itu saja mungkin untuk refleksi dari yang sudah saya pelajari di modul 1.1. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Saya sangat antusias mengikuti program calon guru penggerak ini karena banyak sekali ilmu, motivasi, inspirasi, wawasan yang saya dapatkan selama mengikuti CGP ini. Mudah-mudahan di modul 1.2 dan modul-modul yang lainnya saya dapat menyelesaikannya. Terima kasih kepada Bapak fasilitator hebat kami, kemudian Bapak pengajar praktik kami yang sangat hebat-hebat, rekan-rekan juga terima kasih yang sudah luar biasa. Terima kasih, Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.